Di awal episode kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Park Seong-a sedang mengobati orang yang kesurupan. Di mana Seong-a ini adalah seorang dukun yang bisa mengusir makhluk halus yang ingin mencelakai manusia. Bukan hanya itu saja, Seong-a juga bisa mengetahui umur seseorang, kapan mereka akan mati, dan bisa melihat hantu yang berkeliaran di dunia. Keahlian Seong-a itu diturunkan dari ibunya karena ibunya juga adalah seorang dukun dan ibunya juga sangat ingin Seong-a menjadi penerusnya menjadi dukun. Tapi di balik itu semua, Seong-a ini sebenarnya ingin menjadi anak seperti yang lainnya karena setelah Seong-a menjadi dukun dia dipandang tidak baik oleh teman-temannya yang mengetahui jika Seong-a adalah seorang dukun. Untungnya Seong-a mempunyai teman yang bernama Jiho yang selalu berada di sisi Seong-a apapun yang terjadi walau Jiho sudah mengetahui Seong-a adalah seorang dukun. Pindah scene ketika Seong-a sedang berada di sekolah dan seperti biasa Seong-a dikucilkan oleh teman sekelasnya, tapi Seong-a tidak mempermasalahkan semua itu karena dia sudah terbiasa. Karena sebentar lagi Seong-a akan melakukan ujian sekolah, Seong-a bekerja keras belajar di sekolah agar dia bisa lulus dan melanjutkan sekolahnya. Saking seriusnya Seong-a belajar, dia tertidur di sekolah. Karena itu juga Seong-a melupakan jika dia harus pulang karena banyak orang yang ingin berobat terhadap Seong-a. Setelah bangun dari tidur, Seong-a lantas pulang dan dia tahu jika ibunya pasti marah karena Seong-a telat pulang, apalagi di depan rumah Seong-a sekarang banyak orang yang menunggu Seong-a. Di dalam rumah Seong-a dimarahi oleh ibunya karena pulang telat, sebab karena Seong-a pulang telat banyak orang yang mengantri di depan rumah mereka. Ibu Seong-a juga menyuruh Seong-a fokus dengan pekerjaannya menjadi dukun bukan terhadap sekolah karena menurut ibu Seong-a bekerja menjadi dukun lebih menguntungkan daripada harus belajar. Namun Seong-a membantah itu semua dan mengatakan jika Seong-a sebenarnya ingin hidup seperti anak pada umumnya yang setelah sekolah melanjutkan kuliah. Karena mimpi Seong-a selama ini bukan menjadi dukun melainkan hanya ingin hidup seperti orang pada umumnya, walau Seong-a tahu jika semua itu tidak mungkin bisa dia lakukan setelah mempunyai keahlian bisa melihat hantu dan bisa mengetahui kapan orang lain akan meninggal. Seong-a juga meminta ibunya untuk mengizinkan dirinya agar bisa melanjutkan kuliah setelah selesai sekolah. Ibunya yang merasa kasihan terhadap Seong-a lantas mengizinkan Seong-a untuk melakukan semua itu, namun ibunya menyuruh Seong-a tidak melupakan pekerjaannya sebagai dukun. Seong-a lalu bekerja menjadi dukun seperti biasa dan menemui kliennya yang berbagai macam keluhan hidup mereka, entah itu dari gangguan makhluk halus, jodoh, pekerjaan, dan yang lainnya. Setelah itu tinggal satu orang lagi yang ingin menemui Seong-a dan ibu Seong-a yang melihatnya seperti melihat sesuatu dari orang tersebut. Di saat orang tersebut masuk ke ruangan Seong-a, Seong-a langsung terpikat dengan ketampanan laki-laki itu. Dia bernama Bae Gyeon-woo. Walau begitu tiba-tiba Seong-a terkejut setelah melihat Gyeon-woo berjalan terbalik di ruangannya. Karena orang yang berjalan terbalik di ruangannya, maka orang tersebut tidak akan lama lagi akan meninggal. Nenek Gyeon-woo yang juga datang ke sana meminta untuk Seong-a menyelamatkan Gyeon-woo karena Gyeon-woo akhir-akhir ini selalu mengalami hal buruk dalam hidupnya yang membuat Gyeon-woo sering hampir mengalami kecelakaan yang bisa membuat Gyeon-woo meninggal. Seong-a yang telah mengetahui jika Gyeon-woo hanya mempunyai waktu 21 hari sebelum mengalami kematian, lantas Seong-a bertanya terhadap Gyeon-woo apa yang akan dilakukan Gyeon-woo jika Gyeon-woo melihat seseorang menangis sendirian di pinggir jalan yang tidak Gyeon-woo kenal. Gyeon-woo pun menjawab jika dia akan berdiri di hadapan orang tersebut, namun dia tidak akan menenangkannya karena dia tidak mengenalnya, tetapi dia akan terus berdiri di depan orang tersebut sampai dia bisa berhenti menangis. Mendengar perkataan Gyeon-woo, Seong-a mengingat ketika dia masih kecil menangis sendirian dan di saat itu seperti ada orang yang berdiri di hadapan Seong-a yang sedang menangis, entah siapa orang tersebut. Merasa Gyeon-woo orang baik, Seong-a berjanji terhadap nenek Gyeon-woo jika dia akan menolong Gyeon-woo dan meminta neneknya kembali menemui Seong-a 3 hari yang akan datang untuk mengambil jimat yang bisa melindungi Gyeon-woo. Seperginya Gyeon-woo dari sana, ibu Seong-a langsung memarahi Seong-a karena Seong-a tadi mengatakan akan membantu Gyeon-woo di mana ibunya telah mengetahui jika Gyeon-woo akan mati tidak lama lagi.
Ibu Seong A bisa semarah itu karena dulu Seong A juga pernah melakukan semua itu. Sayangnya orang yang ingin Seong A bantu tetap meninggal dan di kejadian itu juga Seong A hampir tertabrak mobil. Ibunya tidak ingin kejadian itu terulang dan menyuruh Seong A tidak melakukan itu lagi, namun Seong A berkata dia akan tetap membantu Gyeon-woo walau ibunya melarangnya. Ibu Seong A lantas bertanya kenapa Seong A ingin membantu Gyeon-woo, lalu dengan lantang Seong A berkata jika dia menyukai Gyeon-woo dari pertama kali melihatnya, yang membuat Ibu Seong A terbengong mendengar semua itu. Keesokan harinya ketika Seong A sedang di kelas, datang guru yang memberitahu semua murid jika ada murid baru yang akan masuk ke kelas mereka. Setelah masuk, semua orang terpesona dengan ketampanan murid itu, di mana murid baru adalah Gyeon-woo dan Seong A yang menyadari murid baru adalah Gyeon-woo langsung berdiri dan berteriak karena saking kagetnya melihat Gyeon-woo. Akibat Seong A kaget, murid yang bernama Hyeri malah menghina Seong A dengan mengatakan jika Seong A sedang mencari perhatian dari Gyeon-woo. Seong A yang sudah terbiasa dihina oleh semua orang seperti biasa tersenyum dan mencoba tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh Hyeri tadi. Gyeon-woo yang tidak tega melihat Seong A dihina lantas menolong Seong A dengan mengatakan jika Seong A bisa sekaget itu karena mereka berdua sudah saling mengenal. Setelah selesai belajar, Seong A mendekati Gyeon-woo dan bertanya apakah Gyeon-woo mengenalnya. Lantas Gyeon-woo berkata jika dia tidak mengenal Seong A dan menyuruh Seong A tidak tersenyum ketika dia dihina karena semua itu tidak menyelesaikan masalah. Seperginya Gyeon-woo, Seong A semakin menyukai Gyeon-woo karena Gyeon-woo tadi menolongnya dan berpihak terhadapnya setelah selama ini tidak ada orang yang menolongnya di kelas selain Jiho. Pindah ke Gyeon-woo yang sedang melihat pemain pemanah sedang latihan dan terlihat murung ketika semua orang yang sedang latihan terlihat sangat bahagia. Seketika Gyeon-woo mengingat ingatannya ketika dia mengikuti lomba memanah dan mendapatkan nilai sempurna dalam lomba tersebut. Namun anehnya teman setimnya tidak ada yang merasa bahagia dengan keberhasilan Gyeon-woo dalam pertandingan tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Penat karena teringat masa lalu, Gyeon-woo memilih pergi untuk pulang ke rumahnya, namun di saat di perjalanan ada hantu yang terlihat seperti agresif. Setelah melihat ada Gyeon-woo, walau merasa ada yang aneh, Gyeon-woo tetap bersikap tenang dan hantu tadi mencoba merusak papan nama agar menimpa Gyeon-woo. Tidak sengaja Seong A juga ada di sana melihat hantu yang sedang merusak papan nama, lantas Seong A berlari untuk menyelamatkan Gyeon-woo agar tidak tertimpa papan nama yang dirusak hantu tersebut. Namun ketika akan menolong Gyeon-woo, Seong A malah dipeluk oleh Gyeon-woo karena Gyeon-woo seperti telah mengetahui jika papan nama tersebut akan menimpanya. Setelah melihat keadaan Seong A baik-baik saja, Gyeon-woo menyuruh Seong A tidak melakukan itu lagi karena walau Seong A menolongnya dia tidak ingin berterima kasih terhadap Seong A. Lalu Gyeon-woo pergi meninggalkan Seong A. Karena telah berjanji jika Seong A akan menolong Gyeon-woo terhadap neneknya, dengan tanpa sepengetahuan ibunya Seong A mendatangi Master Bunga kenalan ibunya, di mana Master Bunga ini adalah dukun yang bisa membuat jimat penjaga. Walau awalnya Master Bunga tidak ingin membuat jimat tersebut karena takut oleh ibu Seong A, tapi setelah Seong A memberi Master Bunga banyak uang, Master Bunga pun luluh dan membuat jimat tersebut. 3 hari pun berlalu dan Gyeon-woo dan neneknya kembali ke rumah Seong A untuk mengambil jimat penjaga untuk Gyeon-woo. Tapi anehnya Seong A dibuat bingung melihat ramalannya jika Gyeon-woo akan mati besok tenggelam, dan Seong A merasa aneh bagaimana kematian Gyeon-woo bisa dipercepat. Seong A lalu memberikan jimat pembuatan Master Bunga, namun Gyeon-woo tidak ingin menerimanya karena Gyeon-woo berpikir jika Seong A hanya ingin menipunya dengan alih jimat penjaga karena Seong A hanya ingin uang darinya. Kesal akan semua itu, Seong A marah dan menyuruh Gyeon-woo percaya terhadapnya jika dia bisa menolong Gyeon-woo karena dia bukanlah penipu. Tapi Gyeon-woo tetap dengan pendiriannya tidak ingin dibantu oleh Seong A karena Gyeon-woo menyadari jika Seong A menolongnya maka Seong A juga akan mengalami masalah besar karenanya. Keesokan harinya di sekolah, Seong A tidak sengaja melihat ada jejak tangan di atap yang menuju kamar mandi pria. Menyadari ada hantu yang sedang berkeliaran di sekolah, Seong A masuk ke kamar mandi pria untuk mengusir hantu tersebut.
Setelah menemukan hantu tersebut yang awalnya menyeramkan, namun dengan keahlian Seong A, hantu itu pun bisa tenang dan Seong A menyuruh hantu wanita itu tidak mengganggu murid di sekolah. Lantas si hantu berjanji jika dia tidak akan mengganggu murid sekolah, tapi tiba-tiba si hantu menjadi agresif setelah menyadari ada Gyeon-woo yang datang ke sana. Si hantu lalu menaiki badan Gyeon-woo dan seketika Gyeon-woo berhalusinasi tenggelam di dalam air dan merasa dirinya akan mati. Di saat itu juga pengaruh dari hantu yang menaiki badannya. Untung Seong A bisa menolong Gyeon-woo setelah menggunakan jimat dari Master Bunga untuk mengusir si hantu yang terlihat ingin membunuh Gyeon-woo. Setelah hantu itu pergi, Gyeon-woo bertanya apa yang telah Seong A lakukan dan Seong A berkata jika dia ingin menolong Gyeon-woo.